Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Ilham Syaputra dari Program Studi Magister Manajemen 2024, Sekolah Pasca Sarjana UHAMKA. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang gagasan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Tingkat Pengalaman Kerja dalam Pelatihan dan Pengembangan serta Kompensasi dan Insentif terhadap Kinerja Karyawan di PT BCA Multifinance Cabang Kota Cimahi. Yang pertama adalah latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian tentang kinerja karyawan bertujuan untuk menemukan cara-cara yang lebih baik dalam mengelola dan mengembangkan tenaga kerja, sehingga dapat mencapai tujuan strategis perusahaan secara lebih efisien dan efektif. Kinerja karyawan merupakan indikator utama dari keberhasilan operasional perusahaan dan sangat mempengaruhi daya saing serta keberlanjutan bisnis. Seiring dengan meningkatnya persaingan global dan perubahan teknologi, perusahaan perlu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan agar dapat mengoptimalkan sumber daya manusia yang dimiliki. Kemudian untuk identifikasi masalah penelitian, di dalam dunia kerja yang semakin kompetitif, kinerja karyawan menjadi salah satu faktor kunci yang menentukan keberhasilan organisasi. Namun, banyak organisasi menghadapi tantangan dalam meningkatkan kinerja karyawan secara konsisten. Pelatihan dan pengembangan karyawan serta kompensasi dan insentif sering diidentifikasi sebagai dua faktor utama yang berkontribusi terhadap peningkatan kinerja. Meskipun demikian, terdapat variabel lain yang mungkin memodernisasi hubungan antara kedua faktor tersebut dengan kinerja karyawan, yaitu tingkat pengalaman kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah seputar bagaimana tingkat pengalaman kerja memodernisasi pengaruh pelatihan dan pengembangan karyawan serta kompensasi dan insentif terhadap kinerja karyawan. Identifikasi masalah ini penting untuk memahami apakah pengalaman kerja yang lebih tinggi atau lebih rendah dapat memperkuat atau memperlemah efek dari pelatihan, pengembangan, dan kompensasi terhadap kinerja karyawan, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam bagi manajemen dalam merancang program pengembangan dan sistem kompensasi yang lebih efektif. Pembatasan masalah penelitian. Pembatasan masalah dalam penelitian ini meliputi beberapa aspek, yakni adalah pertama, penelitian ini dilakukan di PT BCA Multifinance cabang Cimahi, yakni tempat saya bekerja, sehingga hasil penelitian mungkin tidak dapat digeneralisasi untuk semua jenis industri atau organisasi. Kedua, variabel yang diteliti hanya mencakup pelatihan dan pengembangan karyawan, kompensasi dan insentif, serta tingkat pengalaman kerja sebagai variabel moderating, sehingga faktor-faktor lain yang juga dapat mempengaruhi kinerja karyawan tidak termasuk dalam ruang lingkup penelitian ini. Ketiga, penelitian ini menggunakan metode survei untuk mengumpulkan data, sehingga hasilnya bergantung pada keakuratan dan kejujuran responden dalam menjawab kuesioner. Keempat, penelitian ini dibatasi pada periode waktu tertentu, sehingga perubahan yang terjadi setelah periode tersebut tidak akan tercakup dalam analisis. Dan yang terakhir, kelima, penelitian ini hanya mempertimbangkan tingkat pengalaman kerja sebagai variabel moderating, tanpa memperhitungkan faktor-faktor lain yang mungkin juga berperan sebagai moderator atau mediator dalam hubungan antara pelatihan dan pengembangan, kompensasi dan insentif, serta kinerja karyawan. Perumusan masalah penelitian. Yang pertama yakni adalah bagaimana pengaruh pelatihan dan pengembangan karyawan terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, bagaimana pengaruh kompensasi dan insentif karyawan terhadap kinerja karyawan. Dan yang ketiga, apakah tingkat pengalaman kerja memodernisasi pengaruh pelatihan dan pengembangan karyawan terhadap kinerja karyawan? Dan yang terakhir, apakah tingkat pengalaman kerja memoderasi pengaruh kompensasi dan insentif terhadap kinerja karyawan? Kegunaan penelitian. Yang pertama adalah bagi manajemen perusahaan. Penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi manajemen perusahaan tentang pentingnya pelatihan dan pengembangan serta sistem kompensasi dan insentif dalam meningkatkan kinerja karyawan. Pengembangan teori dan literatur.
Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori dalam bidang manajemen sumber daya manusia dengan menambahkan bukti empiris tentang peran moderasi tingkat pengalaman kerja dalam hubungan antara pelatihan dan pengembangan, kompensasi dan insentif, serta kinerja karyawan. Dan yang ketiga, pengembangan praktik SDM, yakni adalah hasil penelitian ini dapat digunakan oleh praktisi sumber daya manusia untuk mengembangkan kebijakan dan praktik yang lebih baik dalam pelatihan, pengembangan, dan kompensasi karyawan. Deskripsi teori pada variabel terikat. Kinerja karyawan adalah tingkat pencapaian tugas dan tanggung jawab yang dicapai oleh individu dalam suatu organisasi yang diukur berdasarkan standar atau kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Kinerja ini mencerminkan efektivitas, efisiensi, kualitas kontribusi yang diberikan karyawan terhadap tujuan organisasi. Yang berikut ini adalah dimensi dari variabel terikat kinerja karyawan, yakni yang pertama ada keahlian dan kemampuan, personality, dan attitude, kepemimpinan, motivasi karyawan, dan yang terakhir kesesuaian peraturan pemerintah dengan penilaian kinerja. Kemudian pada deskripsi teori variabel bebas satu, yakni adalah pelatihan dan pengembangan karyawan, yakni adalah serangkaian aktivitas yang dirancang secara sistematis untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi karyawan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja individu serta mendukung pencapaian tujuan organisasi. Kegiatan ini mencakup berbagai bentuk pembelajaran dan pengembangan profesional yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan karyawan saat ini dan masa depan, serta membantu mereka beradaptasi dengan perubahan dalam lingkungan kerja. Dimensinya adalah pelatihan dan pengembangan SDM, metode pelatihan, teknik pelatihan, dan evaluasi pelatihan. Untuk indikatornya sendiri adalah analisis kualitatif, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Kemudian ada deskripsi teori pada variabel bebas 2. Kompensasi mencakup gaji dasar, tunjangan, dan insentif yang dirancang untuk memotivasi karyawan, meningkatkan kinerja, dan mempertahankan mereka dalam organisasi. Sistem ini bertujuan untuk memastikan keadilan, kesejahteraan, dan kepuasan karyawan, serta alignment antara tujuan individu dan tujuan organisasi. Dan untuk dimensinya sendiri yakni adalah disiplin kerja, insentif, kinerja karyawan, kompensasi, dan motivasi karyawan. Kemudian yang terakhir ada deskripsi teori variabel moderator, yakni adalah tingkat pengalaman kerja adalah akumulasi dari durasi waktu, pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang diperoleh individu melalui berbagai aktivitas profesional dalam lingkungan kerja tertentu. Dimensinya adalah pengalaman kerja, produktivitas kerja, faktor-faktor produktivitas kerja, dan penilaian kinerja. Dan berikut adalah paradigma penelitian dari tesis saya. Yang pertama untuk variabel bebas pertama adalah pelatihan dan pengembangan karyawan. Yang kedua variabel bebas kedua ada kompensasi dan insentif. Kemudian variabel moderatornya adalah tingkat pengalaman kerja. Dan untuk variabel terikatnya sendiri adalah kinerja karyawan. Hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian kinerja karyawan menggunakan paradigma jalur dapat dirumuskan sebagai berikut. Variabel bebas X1 yakni tingkat pelatihan dan pengembangan karyawan memiliki pengaruh positif langsung terhadap kinerja karyawan. Variabel bebas X2, kompensasi dan insentif karyawan memediasi hubungan antara pelatihan dan pengembangan karyawan dengan kinerja karyawan. Variabel moderator X3, yakni tingkat pengalaman kerja karyawan memoderasi hubungan antara pelatihan dan pengembangan karyawan dengan kinerja karyawan, di mana pengaruh pelatihan dan pengembangan terhadap kinerja akan lebih kuat pada karyawan dengan tingkat pengalaman kerja yang lebih tinggi. Dengan rumusan hipotesis ini, penelitian dapat mengeksplorasi jalur pengaruh langsung dan tidak langsung dari variabel pelatihan dan pengembangan, kompensasi dan insentif, serta pengalaman kerja terhadap kinerja karyawan, memberikan pemahaman yang komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dalam perusahaan. Tujuan rencana penelitian kinerja karyawan di BCA Multifinance, yakni pertama adalah mengukur tingkat kinerja karyawan,
Untuk menilai seberapa baik karyawan melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka, mengidentifikasi pencapaian karyawan berdasarkan target yang telah ditetapkan. Yang kedua, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, menemukan area di mana karyawan unggul serta area yang memerlukan perbaikan, mengidentifikasi keterampilan dan kompetensi yang perlu ditingkatkan. Yang ketiga, pengembangan karyawan. Terdiri dari merancang program pelatihan dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan karyawan. Dan yang kedua, membantu karyawan mencapai potensi maksimal melalui pembinaan dan monitoring. Kemudian yang keempat, yakni adalah evaluasi efektivitas program dan kebijakan, meliputi menilai efektivitas program-program yang ada dalam meningkatkan kinerja karyawan, memperbaiki atau mengubah kebijakan yang tidak efektif berdasarkan data penelitian. Dan yang terakhir, yang kelima adalah peningkatan kepuasan dan motivasi karyawan, meliputi mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan dan motivasi kerja. Kemudian yang terakhir, mengembangkan strategi untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan karyawan. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian yang akan saya lakukan penelitian yakni adalah di perusahaan PT BCA Multifinance karena merupakan tempat saya bekerja sehingga lebih mudah dalam mengambil data yang dibutuhkan untuk keperluan penelitian tentang kinerja karyawan di PT BCA Multifinance. Nah, untuk sedikit profil dari PT BCA Multifinance sendiri yakni adalah berdiri pada tahun 2010 berdasarkan Akta Nomor 95 tanggal 29 April 2010 dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Perusahaan resmi beroperasi tanggal 17 September 2010 melalui izin Kementerian Keuangan dengan segmentasi di bidang pembiayaan sepeda motor dengan jumlah jaringan sebanyak 9 cabang. Untuk sumbernya berasal dari website PT BCA Multifinance. Nah, untuk ini berikut adalah waktu penelitian pada rencana tesis saya. Yang pertama ada tahap persiapan penelitian dimulai dari bulan Januari, yakni ada kegiatan penyusunan dan pengajuan judul, pengajuan proposal, sampai di bulan Maret yakni adalah perizinan penelitian. Kemudian yang kedua ada tahap pelaksanaan, yakni adalah pengumpulan data dan analisis data, dimulai dari bulan Maret hingga bulan Mei. Dan yang terakhir adalah tahap penyusunan laporan yang dimulai dari bulan Mei sampai dengan bulan Juli. Metode penelitian. Penelitian ini merupakan studi retrospektif dengan metode cross-seksional dengan pengambilan sampel secara purpose sampling terhadap 26 orang karyawan yang bekerja di PT BCA Multifinance cabang Kota Cimahi. Nah, untuk populasi dan sampel pada rencana penelitian saya, populasi penelitian adalah karyawan atau orang yang mewakili karyawan yang bekerja di PT BCA Multifinance. Sampel penelitian adalah karyawan atau orang yang mewakili karyawan yang bekerja di PT BCA Multifinance dengan kriteria inklusi, yakni adalah staf marketing, staf operasional yang bekerja lebih dari 1 tahun, dan kepala cabang serta kepala marketing yang bersedia menjadi responden dan sudah berusia lebih dari 20 tahun. Kriteria eksklusi tidak bersedia menjadi responden. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Yang pertama adalah observasi, terus yang kedua adalah teknik wawancara, kemudian ada teknik dokumentasi, dan terakhir adalah triangulasi atau metode teknik pengumpulan data yang sifatnya menggabungkan berbagai data dari sumber yang telah ada atau yang sudah diteliti. Kemudian ada definisi operasional pada variabel terikat kinerja karyawan. Definisi operasional variabel terikat yaitu adalah kinerja karyawan, suatu ukuran yang konkret, spesifik, dan terukur yang dapat digunakan untuk menilai sejauh mana seseorang karyawan mencapai atau melampaui standar kerja yang telah ditetapkan oleh organisasi. Untuk variabel dan dimensinya sendiri yakni adalah efektivitas, indikatornya adalah ditentukan oleh perusahaan, ada upaya, kemudian untuk dimensi efisiensi, indikatornya adalah ditentukan oleh perusahaan, waktu, tenaga, dan material. Dimensi kualitas kerja, indikatornya adalah dihasilkan oleh karyawan, hasil pekerjaan, dan yang terakhir dimensi produktivitas, indikatornya adalah jumlah waktu yang dihasilkan dan output tertentu.
Definisi operasional variabel bebas X1, pelatihan dan pengembangan karyawan, yakni adalah pengembangan dan pelatihan karyawan, serangkaian kegiatan yang dirancang secara sistematis untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan karyawan sehingga mereka dapat melakukan pekerjaan dengan lebih efektif dan efisien. Untuk dimensinya sendiri, yang pertama ada training, indikatornya adalah proses yang terstruktur dan pengetahuan serta keterampilan. Yang kedua development, indikatornya kegiatan yang lebih luas dan kemampuan. Yang ketiga, dimensinya ada metode pelatihan, indikatornya on the job training atau off the job training. Dan yang terakhir, dimensinya adalah tujuan pelatihan, indikatornya kinerja karyawan dan motivasi dari karyawan. Definisi operasional variabel bebas, kompensasi dan insentif, yakni adalah serangkaian imbalan finansial dan non-finansial yang diberikan oleh organisasi kepada karyawan sebagai pengganti atau kontribusi mereka dan untuk memotivasi peningkatan kinerja. Dimensinya yang pertama ada kompensasi, indikatornya gaji atau upah, tunjangan serta bonus. Yang kedua dimensi insentif, indikatornya ada finansial dan non-finansial. Yang ketiga, dimensi struktur dan sistem, indikatornya ada kebijakan dan metode penilaian. Dan yang terakhir, dimensi tujuan kompensasi, yakni indikatornya motivasi dan produktivitas, serta penghargaan kepada karyawan. Rencana analisis data. Sebelum kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data penelitian, dilakukan dahulu uji validitas dan reliabilitas pada responden di luar sampel. Jika seluruh pertanyaan dapat nilai corrected item atau total correlation bernilai positif dan Cronbach alpha melebihi R-table, maka dapat dikatakan bahwa seluruh item pertanyaan dalam variabel ini dinyatakan valid dan tidak ada item pertanyaan yang perlu dikeluarkan dalam pengujian penelitian. Uji korelasi menunjukkan hubungan antara variabel penelitian, koefisien korelasi positif menunjukkan hubungan antara variabel yang searah. Dan yang terakhir, analisis jalur digunakan untuk uji hipotesis. Jika nilai koefisien jalur di bawah 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Demikian gagasan penelitian yang akan saya rencanakan pada tesis ke depan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.